Tadi saat kami jeda, Mbak Hetty tampaknya punya sedikit gagasan yang bisa disampaikan ke pemerintah daerah untuk menyikapi dilema saat ini antara ke sekolah bisa tertular COVID, tapi kalau di rumah tidak ada yang menjaga ketika orang tuanya bekerja. Silakan, Mbak Hetty. Iya, kami terpikir gitu ya, belajar dari pengalaman atau best practice di beberapa negara, misalnya seperti di Jerman. Karena kita melihat realita, banyak orang tua yang pada saat pandemi ini betul-betul kesulitan tidak bisa membantu anaknya belajar di rumah. Nah, oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan. Nah, barangkali beberapa sekolah tetap dibuka sebagai emergency care center atau sekolah darurat atau apa gitu. Dan itu tidak harus satu sekolah anak dari sekolah itu. Jadi bisa saja di suatu kecamatan dibuka 2 atau 3 sekolah sebagai sekolah darurat dan menampung orang tua di wilayah tersebut. Tapi dengan tetap menjaga protokol COVID yang begitu. Dan termasuk bahkan angkutannya pun kalau perlu ada transport jemputan. Khusus gitu ya? Ya, semacam penitipan anak juga seperti itu. Karena buktinya, silakan. Ya, buktinya banyak sekali orang tua yang betul-betul sekarang menyerah dan anak-anak juga rentan ya menghadapi baik itu kekerasan maupun penelantaran di masa COVID ini. Pak Arza, kalau seperti ini visible atau tidak? Ya, ini satu gagasan yang baik untuk pertimbangkan ya. Namun sebelum di situ memang DKI Jakarta sudah menyiapkan bagi anak-anak balita, anak kecil yang orang tua bekerja untuk disiapkan tempat-tempat penitipan. Ini terus kita dorong. Sudah atau baru akan? Sudah. Oh, sudah. Namun tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk gagasan dari Mbak Hetty ini satu yang baik ya, bahwa ke depan ada emergensi pendidikan begitu atau sekolah, pembelajaran. Tapi memang ini harus kita diskusikan lebih dalam. Karena kan itu gabungan dari anak-anak dari berbagai sekolah, berbagai tempat, harus dipikirkan jauh dekatnya, usia dan sebagainya, termasuk yang paling penting pengamanan ya. Karena itu kan kumpulan orang-orang dari sekolah yang berbeda. Kalau dalam satu sekolah kan kita kontrolnya lebih mudah orang tua dan sebagainya. Karena saling kenal begitu ya? Iya, faktor pengamanannya juga diperhatikan, tidak hanya pengamanan dari segi kesehatan, tapi pengaman lainnya jangan sampai nanti dijadikan modus bagi orang yang ingin, mohon maaf ya, punya maksud-maksud jelek tertentu gitu. Bagi anak-anak kita juga harus perhatikan karena lingkungan yang baru dan berbeda. Tapi ini usulan yang saya kira perlu kita pertimbangkan dan diskusikan. Bu Uni, Anda setuju usulan seperti ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya? Kalau dijalankan sebagai salah satu usulan mungkin. PGRI di awal-awal tuh juga membuat krisis center ya. Jadi meminta kepada daerah semua membuat krisis center dalam konteks untuk juga mencari jalan keluar pada hal-hal yang terkait dengan dampak dari COVID ini. Tetapi kalau sebaik-baiknya seperti kata Pak Wagub tadi memang harus dipertimbangkan beberapa hal. Itu pula yang membuat para guru ingin tetap juga mengajar. Jadi yang dikatakan Mbak Hetifa itu, karena orang tua juga mengatakan kami sudah nggak sanggup gitu. Ini anak-anak mau dikemanakan gitu. Dulu juga saya sudah pernah mengatakan bahwa daripada mereka jalan-jalan, maka tempat yang terbaik adalah sekolah. Tapi sekali lagi ya, pikiran-pikiran yang berbeda dari konsep yang umum ini harus memang terus dihidupkan seperti kata Mbak Hetifa tadi. Bu Uni, terakhir kalau melihat apa yang disampaikan oleh Mendikbud, memberi ruang daerah untuk kemudian memutuskan ada sekolah tatap muka, ada beberapa daerah yang sudah memutuskan Senin lusa itu akan ada tatap muka. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai pesan supaya semuanya tetap aman? Pertama, saya percaya bahwa diberikan kepada daerah itu akan dimanfaatkan untuk mempertimbangkan secara cermat ya bahwa mana sekolah yang patut dibuka dan tidak. Nah, kalau toh dibuka ada komunikasi yang intensif antara sekolah dengan Satgas Covid, dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan dan semua hal yang terkait dengan aturan-aturan yang sangat membelenggu itu harus dihilangkan untuk sementara. Jadi aturan-aturan yang penuntasan kurikulum dan lain sebagainya itu harus dihilangkan. Tetapi yang ada adalah bagaimana misalnya
pemerintah daerah dan orang tua dan Satgas Covid bersedia mengalokasikan dana yang lebih untuk tracking, untuk tes yang berulang gitu, sehingga untuk pencegahan hal-hal yang terjadi. Baik. Sehingga hal ini bisa mencegah sedikit mungkin hal-hal yang sangat kita takutkan dari COVID ini. Baik, Bu Unifah terima kasih, Mbak Hetifah terima kasih, Pak Ariza juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, sampai jumpa, selamat malam. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif, kita jumpa lagi besok. Tidak lelah-lelah, kami ingatkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin, dan tentu saja mengenakan masker secara baik dan benar ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Terima kasih.